Kalian tahu nggak? Kalau keyboard buatan luar kita ngerjakan, terus eksekusi, tekan apa? Di enter ya. Nah kemudian kalau keyboard buatan Indonesia, ketika udah ingin eksekusi, dipencet enter, loh kok nggak proses-proses ini? Oh ternyata apa? Ternyata setelah dilihat itu keyboardnya buatan Indonesia ya. Tulisannya bukan enter tapi apa? Entar ya. Ya. Jadi pencet entar gitu ya. Ya itu sekedar joke ya. Tapi nggak gitu ya. Kalau ya orang Indonesia nggak itu ya. Kalau mahasiswa Ilkom tidak menunda-nunda ya. Saya apresiasi yang sudah ngumpul ya, ngelaporkan ya. Ini luar biasa ini ya. Karena selama saya ngajar belum pernah ngerjakan tugas secepat ini gitu. Ini 20 orang yang perlu diapresiasi. Tolong budaya seperti ini dipertahankan ya. Emang harus seperti ini yang harus dibiasakan gitu ya. Ya, gitu. Kemudian ya kalau nggak bisa belajar sendiri ya belajar kelompok ya. Itu perlu ini ya. Perlu dibiasakan atau dibudayakan. Ya. Tapi kalau belajar kelompok ingat ya, kalau belajar kelompok ingat batasannya ya. Laki perempuan gitu mas saya ya. Baik, kemarin kita sudah bahas minterm ya. Bentuk kanonik tabel kebenaran sudah, bentuk kanonik. Ada pertanyaan untuk materi yang kemarin mungkin? Sebelum kita lanjutkan. Nggak ada? Nah, kalau biasanya atau sebelumnya kita membuat desain sebuah sistem itu hanya satu output ya. Kita juga bisa membuat desain sistem itu untuk multiple output ya, untuk banyak output ya, untuk banyak keluaran ya. Nah, ini salah satu implementasinya untuk 7 segmen ya. Kemudian gate itu bisa di share ya, bisa di coba tolong tenang dulu ya, saya sudah mulai ini ya, bisa dikondisikan dulu. Kemudian gate itu bisa di share ya, untuk banyak input yang sama ya. Satu gate bisa digunakan untuk banyak input yang sama gitu. Kan sesuai dengan sifat aljabar yang apa itu? Kita lihat contoh yang ini aja. Ada dua persamaan ya untuk dua output ya. Kemudian variabelnya sama ya. Ada 3 variabel A, B, C ya. Ada 3 variabel A, B, C, variabel input ya. Kemudian untuk masing-masing persamaan untuk 2 output ya, F dan G ya outputnya. Kemudian di persamaan yang untuk output F ini ada operasi yang sama ya untuk 2 variabel yang sama, AB ya, ANB. Di F ini ada ANB, di G juga ada ANB gitu. Ya. Ya bisa digambarkan ada 2 opsi ya, ada 2 pilihan. Bisa digambarkan desain rangkaiannya gate-nya seperti ini ya. Jadi dipisah untuk
untuk output F ini ANB-nya yang ini ya, gate-nya. Kemudian untuk yang output G, ANB-nya yang ini gate-nya gitu. Ya. Atau bisa dijadikan satu ya. Gate-nya ini untuk kedua output ya. ANB ini satu gate digunakan untuk dua output gitu ya. Yang sebelah kanan ini ya. Yang sama-sama ANB ini ya. ANB ini ANB. Nah, ya, ANB yang ini jadikan satu. Ini outputnya untuk dua output nih. Satu untuk F, satu untuk G gitu. Ya karena ini kan hasilnya sama ya, pasti sama ya. ANB yang ini sama ANB yang ini kan sama. Variabelnya kan sama. Dia di share ya gate-nya. Gitu ya. Ya ini untuk efisiensi juga ya. Baik, ini tentang 7 segmen. Nah, untuk tahu 7 segmen ya. Ya kalau di masjid-masjid kan sering lihat itu ya, untuk display jam gitu ya, waktu, tanggal gitu ya. Atau jam digital ya. Ada pakai jam digital, dia menggunakan display atau tampilan outputnya di 7 segmen ya. Ini sebagai output ya, display. Kenapa disebut 7 segmen? Dinamakan 7 segmen karena ya untuk menampilkan satu display ya, dia menggunakan 7 lampu LED ya. 7 LED di sini ya, lampu ya. Ini kan berupa lampu ini. Dia akan nyala ya, ketika diberi nilai 1 dia nyala ya. Ketika nilainya 0 dia mati gitu. Ada 7 segmen. Ya biasanya beri alamatnya dengan variabel A, B, C, D, E ya, F sampai G ya. Kalau urutannya bentar. A, B, C, D, E, F, G. Di Logisim juga ada ya, kalau mau nyoba desainnya menggunakan Logisim. Di sini ada input output, ada 7 segmen ya. Ya mungkin untuk beberapa ini agak beda ininya ya. Urutan ya perlu diperhatikan. Biasanya kalau Anda beli 7 segmennya itu ada petunjuknya ya, mana yang A, B, C, D, E gitu ya. Ya ini urutannya ya, A, B, C, D, E, F, G ya, sama nih ya. Kemudian datanya ini berurut ya, supaya gampang kan ya. Dari kiri A, B, C, D, E, F, G ya. Nah nanti mana lampu yang menyala atau LED yang menyala ya. Ya ini sesuai urutan nilai dari variabelnya ini ya. Kalau variabelnya nilai 1, lampunya nyala.
Kalau variabelnya ini bernilai 0, maka lampunya mati ya. Nah, untuk yang ini yang nyala A sampai F ya. A, B, C, D, E, F ya. Yang G 0 ya. Nah, yang G kan 0. Dia mati sini. Gitu ya. Ini untuk menampilkan angka 0 ya. Kemudian untuk 1 ini menampilkan angka 1, yang menyala adalah variabel yang B dan C ya. B dan C ini. Yang lainnya 0 ya. Nah, gitu kalau 2 AB ya. AB D E G ya. 2. Teknik display semacam ini disebut sebagai BCD ya. Binary Coded Decimal ya. Jadi angka desimal ya, angka desimal yang dikodekan menggunakan biner ya. Ada beberapa cara nanti untuk ini ya. Bisa nanti menggunakan gate dirangkai gitu ya. Nanti bisa menggunakan program ya. Bisa juga nanti pakai yang pakai multiplexer ya. Kalau ini kita gunakan gate ya. Kita menggunakan rangkaian gate. Nah, kita ingin membuat atau 7 segmen ini kita ingin digunakan untuk menampilkan angka desimal. Angka desimal berapa? Ada berapa angka? Ada 10 ya. Apa saja? 0, 1 sampai 9 ya. Ya, ada 10 ya. Kalau kita ingin membuat sistem yang memiliki lebar data banyak datanya 10 ya, berarti berapa variabel input yang dibutuhkan? Lebar datanya 10 gitu. Kalau atau banyak datanya ya. Kalau banyak datanya hanya 4, kita butuh berapa input? Data outputnya 4, kita butuh berapa input? 1 biner ya, digit binernya ya. Berapa bit, berapa digit biner inputnya gitu. Kalau 1 berapa banyak data yang bisa disajikan dengan 1 bit? 2 ya. Kalau 2 4 ya. Kalau 4 jadi 2 bit ya. Kalau 10 berapa digit atau berapa bit? Digit binernya berapa? Banyak. Input untuk berapa digit biner? Karena input itu nanti kan setiap variabel itu kan input ya. Setiap variabel itu nanti 1 digit biner ya. Ya. Berapa banyak digit biner yang dibutuhkan atau berapa sama aja berapa banyak input yang dibutuhkan gitu. Berapa banyak digit, berapa banyak bit inputnya gitu. Kalau kita ingin membuat sistem dengan data yang bisa menyajikan 10 nilai ya. Kalau 4 tadi 2 ya. Kalau 7 berapa? Kalau 6 berapa bit? Kalau 6. Kalau 2 jelas nggak bisa ya, 2 bit nggak bisa. Kalau 3 bingung ya. Kalau 4 bit berapa banyak data? Kalau 4 bit inputnya berapa banyak data yang bisa disajikan? Atau berapa nilai yang bisa disajikan?
4 bit input. Enam belas ya, kok masih bingung? 16 ya. Nah, kalau kita ingin membuat sistem berapa banyak data yang dibutuhkan, ambil yang paling banyak ya, yang bisa menampung banyak ya, dilebihkan ya, buatnya dilebihkan. Kalau misalkan ada tersisa ya nggak usah dipakai gitu ya. Kalau kurang kan nggak bisa. Kalau kita misalkan ingin buat data 10 bit tapi 10 nilai tapi menggunakan input 3 bit ya nggak cukup ya, kurang ya. 3 bit kan cuma sampai 8 nilai kan, kurang 2 kan, maksud nggak? Maksud ya, kalau 3 bit kurang ya berarti pakai 4 bit ya, harus lebih gitu ya. Ya, jadi untuk menyajikan 10 nilai ini ya dibutuhkan 4 bit input ya. Dibutuhkan 4 bit data input. Ya. Ini tiap variabel kan 1 bit ya. Tiap variabel itu pasti 1 bit input itu ya. Nah, kan 1 0, cuma 2 nilai kan. Dari 4 bit input ini nanti akan untuk kita ubah ke atau untuk menghasilkan output, ada 7 output ya, banyak ya. Pusing nggak nih? Ya. Jadi dari 4 input ini ya, dari 4 input ini akan kita buat untuk bisa menampilkan atau memanipulasi 7 bit output ini ya. Ya 7 bit output ini tadi yang ini ya, ngikuti nilai dari 7 segmen ini posisinya ya, gitu. Yang A B C D E F G ini outputnya ya. Tolong perhatikan ya, ini mudah ini ya, ini mudah tapi kalau nggak memperhatikan nanti bingung. Gitu. Ya. Ya inputnya dari 0 sampai 9 kan ya, sampai 9 ya. Ya kalau 4 input ini ada 16 kombinasi ya, 000 sampai 111 ya. Tapi yang nanti kita pakai hanya 0 sampai 9 sini ya. Nah, sisanya tidak dipakai ini. Sisanya nanti ini 0 semua. Kecuali nanti Anda ingin membuat display untuk tampilan nilai. Kalau yang 16 nilai apa? Kalau ini kan desimal ya. Untuk tampilan nilai heksa ya. Kalau mau heksa ini ya dibuat gitu. Kita ini untuk tampilan yang desimal ya. Gitu ya. 000 ini 0 ya. 0 1 2 3 sampai 9 ya. Untuk 0 tadi yang nyala outputnya A sampai F ya. Semuanya 1. G 0 ya. Untuk 1 B dan C yang 1 ya, yang 0. 2 gitu ya seterusnya ya. 2 gitu ya tadi, 3 nah, gitu. Nah, ini kombinasi outputnya seperti ini ya. Untuk kombinasi input ini 1 2 3 4 dan seterusnya ya. Ini kombinasi outputnya nanti ya seperti ini gitu. Ya. Bisa dipahami ya?
Nah, bagaimana membuat desain gate-nya gitu. Jadi kan kita sudah belajar ini ya, multiple output ya. Kalau ini cuma 2 ya. Nah, ini kan multiple output juga. Tapi outputnya ada. Outputnya ada 7 ya. Outputnya ada 7 bit. Gimana outputnya, desainnya? Pakai apa? Kalau tabel kebersamaan atau tabel ke gate? Sudah bahas belum kita dari tabel ke gate? Sudah belum? Belum ya? Tabel persamaan dulu ya, baru ke gate ya. Kalau bikin persamaannya gimana kemarin? Pakai baru kemarin ya, baru apa? Pakai SOP ya. Minterm ya. Pakai minterm. Nah, mintermnya dibikin SOP ya. Nah, ini. Ya per outputnya ya. Per outputnya kan ya. Untuk kombinasi ini ya, persamaan untuk outputnya ini ya, untuk A, untuk output A ini ya, untuk output B yang ini gitu. Output C yang ini gitu ya, seperti ini ya. Sekarang nanti di sini untuk output A, untuk output B ya, output C gitu ya, masing-masing output ada gate-nya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau untuk efisiensi bisa gate-nya di share ya. Ya memang rumit ya. Jadinya rumit nanti. Nah, ini pakai SOP ya, POS. Dan seterusnya ini ya. Seperti ini. Setiap output ini dibuat SOP-nya ya. Gitu. Sampai dengan G tadi ya, A B C D E F G. Mau dibuat seperti ini, kemudian disederhanakan ya. Kemudian bisa nanti kalau ada yang sama bisa di share gate-nya. Nah, makanya memang kalau membuat desain, kemarin ada pertanyaan bagaimana tentang hardware dengan mikroprogram ya. Bagaimana kalau kita ingin nanti jadinya kalau implementasinya seperti ini ya, 7 segmen gitu. Gimana? Ada komentar nggak? Gimana komentarnya? Ribet ya? Ya, ribet. Hanya untuk menampilkan satu display satu digit desimal saja, desimal atau hexa di sini ya. Kalau ini hexa ini ya, ini sampai F dia. Ini rangkaiannya sebanyak ini gitu ya. Ini masing-masing ini ada gate ini ya. Ya, bagaimana kalau mau nampilkan yang 3 digit atau berapa digit? Ya, itu lebih banyak lagi gitu. Nah, kalau itu nah ini pakai ini gate ya. Ini satu chip, ini satu gate ya, untuk gate AND, NOT, AND, OR, AND dan seterusnya ya. Ini ada chip untuk satu gate. Biasanya satu chip ini ada biasanya 4 gate biasanya ya, quad ya. Satu chip biasanya ada 4 gate. Kalau NOT misalnya ada 4 NOT misalnya gitu. Ya, ini dibuat seperti ini.
Sebenarnya bisa juga kita membuatnya menggunakan satu chip saja ya. Bisa dibuat menggunakan bentar saya lihat, saya tunjukkan dulu untuk contoh IC ya. Nah ini misalnya ya, ini AND, OR, NOT ya. Ini biasanya satu chip ini ada 4 gate seperti ini ya. Ini kaki-kakinya inputnya ini ya. Ini inputnya ya. Ini gate-nya outputnya ya. Ini input 1 untuk gate 1, untuk inputnya 1, outputnya 1 ya. Ini gate 2, ini outputnya, dan seterusnya ya. Jadi kalau kita beli chip untuk gate harus baca apa namanya, sheet-nya ya, kemudian kalau kita bisa menggunakan satu chip untuk 7 segmen ya. Seperti ini ya. Ini satu chip ini untuk satu 7 segmen ya. Ini inputnya 4 untuk 7 segmen. Iya, desain rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Ada yang 774 ya, 7447, ada yang 4511. Ini chip yang 4511. Nah, ini untuk satu chip untuk satu segmen. Nah, itu kalau yang hardwired ya, misalnya hardwired, kita bisa mendesainnya langsung di perangkat kerasnya gitu ya. Kita bisa desainnya di hardwired gitu istilahnya. Atau kita juga bisa membuat desainnya secara mikroprogram ya. Seperti ini contohnya ya. Ini pakai EEPROM gitu ya, semacam RAM ya, semacam memori ya, EEPROM, salah satu jenis memori yang bisa ditulis dan dihapus ya secara elektronik gitu. Kalau dulu ada PROM gitu ya. Kalau PROM itu dia untuk menghapus nggak bisa secara elektronik, tapi harus dipakai sinar ultraviolet gitu ya. Kalau EEPROM dia bisa diprogram ya, bisa simpan data dan seterusnya secara elektronik. Bisa diubah, kita buat programnya, diubah-ubah ya, nggak ini pakai Arduino ya. Ini EEPROM-nya gitu. Nah, ini setelah programnya di-compile, nanti di-load ke sini ya. Di-load ke sini, ke programnya di sini. Setelah di-load, nanti baru bisa digunakan gitu. Gitu ya. Sudah ada gambaran ya. Kemarin kan ada yang nanya ya. Kemarin ada yang nanya hardware dengan mikroprogram ya. Kalau mikroprogram seperti ini gitu. Kita bisa bikin programnya. Kalau mau program ulang gampang ya, tinggal ngubah ini aja, kode programnya, nanti kemudian di-compile lagi gitu ya. Kalau hardware ya tadi harus, kalau mau ngubah lagi ya, misalkan seperti ini ya. Misalnya ini tadinya untuk hexa, kemudian kita ingin buat untuk
desimal misalkan ya. Ya ini diubah lagi gitu, dibongkar gitu. Gitu ya. Sudah ada gambaran ya? Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk membuat sebuah sistem digital dengan rangkaian kombinasional ya, ini ada beberapa tahapan ya. Kalau kita menemukan satu kasus ya, kita ingin membuat sebuah sistem digital untuk satu permasalahan misalkan ya. Kita analisis dulu ya. Nanti kira-kira bagaimana fungsinya ya. Ya. Variabelnya apa saja? Variabel inputnya apa ya? Outputnya apa ya? Ada berapa ya? Ada berapa output gitu misalkan ya? Berapa input gitu. Kebutuhan datanya berapa? Seperti tadi ya. Lebar datanya berapa ya? Banyak data yang akan disajikan berapa? Jadi perlu berapa input gitu dan seterusnya. Akan lebih mudah kita dengan menggunakan tabel kebenaran ya, karena kan kita sudah lihat pola seperti ini tadi ya. Oh, kita ingin menampilkan bilangan desimal dengan 7 segmen ini. Untuk itu dibutuhkan 7 segmen, ada 7 lampu ya untuk, nah berarti ada 7 output gitu. Ada 7 variabel outputnya gitu. Kemudian nanti ini akan digunakan untuk menyajikan data sekian. Ini tadi misalnya 10 data gitu ya, misalkan gitu. Nah, berarti berapa tadi input yang dibutuhkan ya? Dapatnya 4 ya, 4 input. Variabel inputnya 4, variabel outputnya ada 7 ya, dan seterusnya gitu. Kita buat tabel kebenarannya seperti ini. Nah, untuk pola input ini apa? Bagaimana pola outputnya gitu ya. Kita buat dalam bentuk tabel kebenaran. Nah, kemudian sudah dapat pola dari tabel kebenarannya, ubah ke persamaan ya. Diubah ke persamaan. Ya, tadi menggunakan ini ya. Menggunakan SOP ya. Buat persamaannya, disederhanakan dan seterusnya. Kemudian baru diimplementasikan ke desain gate-nya ya, atau rangkaian digitalnya. Nah, seperti ini langkah untuk membuat sebuah desain sistem digital dengan rangkaian kombinasional ya. Dan misalkan ada contoh lagi nih ya. Misalkan kita ingin membuat sebuah sistem digital untuk mendeteksi ya, atau mengecek ya apakah ada 8 bit input ya. Apakah dari 8 bit input itu ada 3 bit dengan nilai 1 yang mengumpul gitu ya, yang berkumpul gitu ya. Ya. Dari 8 bit ini apakah dicek apakah ada nilai 3 bit yang mengumpul ya, yang berkumpul gitu ya.
Kalau ada nanti dia akan memberikan output 1 ya. Berarti di sini, atau kalau tidak ada outputnya 0 gitu ya. Nah, di sini berarti outputnya hanya ada 1 ya. Inputnya ada berapa? Ini ya, 8 ya. Ya, kalau mau bikin sistem harus paham masalahnya dulu ya. Harus dipahami apa yang dibutuhkan sistemnya gitu. Ya, ini contohnya dari penjelasan ini seperti ini ya. 3 digit, 3 bit dengan nilai 1 yang berkumpul seperti ini, atau seperti ini kan ada lebih dari 1 tapi kan lebih dari 3 tapi ya ini 3 ya. Nah, ini dia membaca 3, ada 3. Ya, jadi kalau seperti ini ya, pokoknya kalau ada 3 yang ngumpul gini ya, itu dia akan outputnya 1. Nah, ini ada 8 bit ini inputnya. Jadi berapa outputnya ada berapa kombinasi yang dibutuhkan? 2 pangkat 8 ya. Berapa itu? Ya, bisa berlembar-lembar, bisa berapa baris? Satu buku itu berapa baris itu? Ya. Bisa jadi 1 buku kali ya. Ya. Ada 256 baris nanti kalau kita buat dalam bentuk tabel kebenaran ya. Tentunya ini tidak efisien ya. Ya bisa aja tapi lama gitu ya. Solusinya gimana? Solusinya gimana? Langsung ke persamaan ya. Berarti kan kalau seperti ini nanti dia akan ngecek, dia akan memeriksa 3 bit gitu ya. Akan meriksa 3 bit. Ya. Dicek 3 bit ini apakah dia kalau nilainya 1 semua gimana? 1. Ya, kalau ini 1 berarti harus 1 semua kan ya? Berarti pakai N kan? Ya, supaya ngecek ABC ini supaya ngecek ABC ini 1 semua ya. Mana yang dipakai, OR atau ya, konjungsi atau disjungsi? Yang R ya, N ya. Kalau ini kan nggak mungkin ya. Kalau ini 1 semua kan, kalau ada salah satu yang 0 pasti 1 ya. Nah, kita kan ingin ngecek ini ya, 3 bit ini ya. Ya, cek aja untuk ABC ya. Kemudian BCD ya. DDE ya. DF terus ya.
CDE, DF, EFG, FGH, ya. ANB, NC, DNC, ND, ya, DN, FNG, NH gitu ya. Nah terus diapakan ini? Di ada hubungannya nggak ini sama ini sama ini? Berarti kan kalau salah satu aja ya, kalau salah satu aja ini ada yang satu gitu ya, maka outputnya satu gitu ya. Berarti di apa? Diapakan? Diorkan ya. Ya ini tidak menggunakan tabel kebenaran ya, tapi kita menggunakan logika berpikir ini ya. Nah, kira-kira kalau yang kita inginkan seperti ini gitu ya, harusnya gimana gitu ya, implementasi operasi logikanya gitu ya. Ya sudah dapat persamaannya, kita buat gate-nya ya. Ya, ANBNC, kemudian OR, BNCND, OR dan seterusnya ya sampai nah, ini ada 8 input ya. Ini ada 1 output ya. Jadi kalau dia akan periksa ya mana yang kombinasi dari 3 input variabel ini dia satu semua gitu ya. Kalau misalkan ABC 1 kemudian FGH 1, outputnya apa? 1 ya. ABC 1 FGH 1 outputnya 1 ya. Kalau misalkan AB 1 C0 DE 1 F0 GH 1, outputnya apa? Pasti 0 ya. Ya. Kalau B sampai G itu 1, A sama H-nya 0, 1 ya. Nah, kan nanti di sini ada yang memberikan nilai 1 gitu. Oke, bisa dipahami ya? Berikutnya ada contoh lagi. Sebuah sistem dia outputnya dalam biner ya. Dengan 2 output ya, Y dan Z ya. Ya. Outputnya Y dan Z. Ya pasti semua kalau kita bahas di sini pasti inputnya biner, outputnya juga pasti biner ya. Outputnya 2 Y dan Z.
Y dan Z ini akan menunjukkan atau memberitahukan berapa banyak jumlah nilai 1 ya. Input 1 dari 3 input ya. Ada 3 input, Y dan Z ini menunjukkan satunya ada berapa gitu ya. Satunya ada berapa ya. Contoh ya. Satunya ada berapa ini? Ada 3 input ya. Ada 1 ya. Satunya ada 1, berarti Y-nya 0, Z-nya 1 gitu ya. Y-nya 0, Z-nya 1, kan ada 1 ya. Ini kan 1. Input yang kedua ini 101. Inputnya ada berapa? Input satunya ada berapa? Ada 2 ya. Ini 1, 1 ada 2. Berarti Y-nya 1, Z-nya 0. Ini kan 2 ya. Nah, kalau nggak ada satunya, Y-nya 0, Z-nya 0. Gitu. Kalau 1 semua, kalau 1, 1, 1 inputnya, Y-nya berapa? Y-nya 1, Z-nya 1 ya, 3 kan ya. Gitu. Jadi pahami ya, ini cara kerja sistemnya seperti itu ya. Sudah kebayang belum kira-kira ininya? Desainnya. Pakai tabel kebenaran gampang ya, atau langsung aja. Langsung aja bisa. Ya. Ya. Ya, kalau sederhana ini kita pakai tabel aja ya. Biar karena sedikit ya ini ya. Bisa pakai tabel gini. Inputnya kombinasinya ABC 000 sampai 111 ada 8 ya. Ini ada berapa 1? Satunya 0 ya. Ini berapa 1? 1. Berapa 1? 1. Satunya berapa? 2 ya. Satunya berapa? 1. Seterusnya ya. Satunya 2. Satunya 2. Satunya 3. Ya, nanti outputnya mengikuti dari yang ini ya. Outputnya 0 berarti Y-nya 0, Z-nya 0. Outputnya 1. Berarti outputnya Y-nya 0, Z-nya 1. Ya. 1, 0, 1. 2, 1, 0. 1, 0, 1. 2, nah, itu ya. 3, 1. Udah, terus di stop gitu. Ya. Y-nya buat gate-nya, buat persamaannya dulu nih ya. Buat persamaan, Z-nya buat persamaan. Tuh. Oh ya, untuk not bisa disingkat seperti ini ya. Penulisan not ya. Bisa menggunakan lingkaran saja di sini ya. Kalau biasanya kan pakai tanda segitiga ya. Segitiga kemudian lingkaran. Nah, ini bisa juga disederhanakan dengan lingkaran seperti ini. Gitu. Baik, mungkin cukup ya sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Sudah 5 menit ya. Sudah cukup pusing? Tapi bisa ya, bisa dipahami ya. Emang kalau pelajaran ini memang harus, mata kuliah ini harus paham ini ya. Bukan cuma menghafal ya, tapi harus, karena kita kan menganalisis kasus ya. Jadi bagaimana untuk mengimplementasikan sistem digital untuk menangani kasus tadi gitu. Ya. Harus paham konsepnya.